Shalom, ada kisah menarik di Perjanjian Lama yang tercatat di kitab Hakim-Hakim. Ada beberapa pasal sebenarnya, dari pasal 19, lalu pasal 20, dan pasal 21 ya. Kita bisa lihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita lihat dulu di Hakim-Hakim pasal 19 ya. Hakim-Hakim pasal 19 ini, lihat ayat 1 ya. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Nah, sebelum saya teruskan ya, ini saya warnain dulu di sini. Saya mau tunjukkan dulu ini di pasal 19 ya, ayat 1. Sekarang di akhir kisah ini di pasal 21 ayat 25 dikatakan di sini. Ya. Ayat 25 saya naikkan sedikit ya gini ya. Dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, ini salah satu kesimpulan yang ditunjukkan oleh kisah ini ya. Sekarang kita baca lagi Hakim-Hakim 19 ya, mulai ayat 2. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana selama 4 bulan. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu bergembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ini menarik ya. Di sini ada pelajaran ketika orang ini mau berangkat ya, ditunda dulu, kemudian ditunda lagi ya, akhirnya mungkin dia berangkat pada waktu yang tidak tepat ya, sehingga selanjutnya kalau kita pelajari ada kisah yang nggak bagus ya yang dia alami. Nah, ayat 11 ya. Ketika mereka dekat ke Yebus dan matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini
dan bermalam di situ. Tetapi Tuhan menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam. Ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin, nah ini termasuk orang Israel ini ya. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea. Lalu masuk untuk bermalam di situ dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Jadi orang ini sendiri sebenarnya dia pendatang ya, dia tinggal di Gibea yang adalah dihuni oleh suku Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah kota, berkatalah orang itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang kau perlukan, biarlah kau menanggung. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar, perkuasalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lah pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Nah ini kisah awalnya ya, satu hal yang seharusnya nggak terjadi, dan judulnya juga perbuatan noda di Gibea. Jadi ini suku Benyamin sudah keterlaluan ya ceritanya di sini. Nah kemudian kita lihat ini pelajaran yang mau kita perhatikan. Di pasal 20 judulnya peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Nah, kemudian ketika ini sudah disampaikan ke seluruh orang Israel, dikatakan di sini ayat 1, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba
Dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Nah, ini kelihatannya bagus ya. Mereka menghadap Tuhan di Mispa. Lalu para pemuka berkumpul ya. Kemudian dikatakan di sini para pemimpin yang memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 ya, yang bersenjatakan pedang. Nah, mereka berkumpul. Lalu ayat 3, ya, perhatikan. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejadian itu terjadi. Lalu ayat 4, orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itulah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Nah, ayat 7, sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Nah, perhatikan ayat 8 ya, di sini yang kita pernah lihat ya. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun dari kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini supaya sudah mereka datang dilakukan pada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Ya, jadi mereka memutuskan mereka mau memerangi orang Benyamin. Ya. Nah, lalu lihat 18 ini. Ya, saya udah kasih stabilo di sini. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Jadi mereka ini sudah memutuskan untuk berperang melawan suku Benyamin karena mereka melihat ini suku ini keterlaluan ya, harusnya nggak seperti itu. Mereka sudah minta orang-orang yang melakukan kejahatan itu tapi nggak diberikan. Jadi mereka memutuskan untuk memeranginya. Mereka pergi ke Betel, di sana mereka bertanya kepada Allah. Ini satu sikap yang bagus ya. Mereka bertanya pada Tuhan, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Nah, ini jawaban Tuhan ketika mereka berdoa. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Tapi kalau saudara baca ya, mereka kalah. Ya. Kalau kita baca di ayat 21 ini ya dikatakan juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Ya. Lalu kemudian bagaimana reaksi orang Israel ketika mereka sudah berdoa, sudah tanya Tuhan, mereka tanya siapa yang harus menyerang Bani Benyamin lebih dahulu? Lalu jawab Tuhan di sini kan suku Yehuda yang harus lebih dahulu. Tapi mereka kalah. Kemudian ayat 23, lihat reaksi mereka ayat 23 ya, saya sudah warna pink. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami ya berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Ya. Ini mereka sudah berdoa ya, yang kedua kali ini ya, mereka menangis ya di hadapan Tuhan sampai petang. Lalu mereka bertanya ya, perlu nggak nih kami melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Dan Tuhan menjawab, majulah melawan mereka. Tapi pada waktu mereka maju, ya, kemudian mereka berperang, dikatakan di ayat 25, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya lah pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Mereka sudah berdoa. Yang pertama mereka berdoa di sini, ya. Mereka tanya siapa yang harus maju perang lebih dahulu? Dijawab suku Yehuda. Terus yang kedua, ya mereka mulai ragu karena mereka kalah. Mereka bertanya pada Tuhan, ya. Tuhan bilang majulah melawan mereka. Tapi ternyata kalah lagi. Nah, lihat ayat 26 sekarang ini ya. Kemudian pergilah mereka semua orang Israel itu, yakni seluruh bangsa,
lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu ayat 27, dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, ini yang ketiga ya. Setelah mereka berdoa, ini jawabannya jelas. Maju, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu kalau saudara baca selanjutnya, akhirnya mereka menang. Ya. Mereka menang, dan habis itu ada kisah selanjutnya. Karena orang Benyamin itu nyaris udah habis ya, karena mereka dikalahkan dalam perang. Lalu di pasal 21 ini orang Israel juga mereka berdoa lagi ya, mereka menangis, masa satu suku ini harus hilang, sehingga mereka berunding lagi apa yang harus dilakukan supaya tetap ada keturunan dari suku Benyamin. Tapi yang saya mau tekankan ini dari pembacaan ya, dari kisah dari Hakim-Hakim pasal 19, 20 dan 21, saya mau tekankan di pasal 20 ini ya. Kita lihat di sini. Sudah jelas bahwa suku Benyamin ini berbuat kejahatan ya. Dikatakan di sini perbuatan noda di Gibea, itu judul ceritanya. Ya, kita sudah perhatikan tadi, sudah baca. Lalu reaksi orang Israel adalah kita harus memerangi orang Benyamin. Dan seperti biasa ya, mereka berdoa dulu ya. Mereka tanya sama Tuhan ya. Dan mereka tanya di sini ya, ayat 18 ya. Mereka tanya sama Tuhan, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Lalu dijawab, suku Yehuda lah. Nah, ketika mereka berperang ternyata kalah. Lalu mereka doa lagi di ayat 23 ya. 23, kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami itu, jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi waktu mereka maju, mereka kalah lagi. Ya. Sudah 2 kali berdoa. Yang pertama mereka tanya, siapa yang harus berperang lebih dahulu melawan Bani Benyamin? Dijawab suku Yehuda. Tapi ketika kalah, mereka berdoa lagi, dan mereka mulai tanya, perlu nggak kami ini berperang melawan suku Bani Benyamin? Lalu Tuhan bilang, majulah melawan mereka. Mereka maju lagi, tapi kemudian kalah lagi. Lalu ayat 26, kalau kita perhatikan di sini, akhirnya ya, pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Ya. Jadi kali ini semua ya pergi. Ini perlu dibaca beberapa kali, renungkan ya. Kita akan melihat bagaimana proses yang terjadi, yang orang Israelnya alami. Ya, ketika mereka akhirnya sungguh-sungguh ya, berdoa, lalu sampai di Betel, di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu. Ya. Kalau sebelumnya nggak dikatakan berpuasa, mereka cuma berdoa aja sambil menangis. Tapi di sini karena mereka mau sungguh-sungguh, mereka tambahkan puasa, dan tidak hanya itu, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian tidak hanya itu, di ayat 27 ya dikatakan di situ ada tabut perjanjian, ada disebut imam Allahnya. Lalu mereka bertanya ya. Nah, kali ini mereka betul-betul nanya pada Tuhan, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Nah, ini ya. Ini yang namanya mencari kehendak Tuhan tuh di sini. Ya. Kita ini terbuka, Tuhan perlu nggak dilakukan, atau nggak usah kami lakukan. Nah, kadang-kadang yang terjadi kan kita kalau berdoa, kita sudah putuskan. Ya, seperti orang Israelnya sudah memutuskan kita mesti memerangi suku Benyamin.
Lalu mereka doa datang pada Tuhan dan mereka tanya, ya, siapa dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Langsung pertanyaannya ke situ. Mereka nggak tanya, perlu nggak diserang, diperangi suku Benyamin ini. Mereka nggak tanya itu. Ya, mereka langsung memutuskan, oke, kita perangi. Lalu mereka tanya sama Tuhan, yang mana harus maju lebih dahulu? Dan dijawab suku Yehuda. Ya. Tapi ketika maju berperang ternyata kalah. Nah, kemudian mereka datang berdoa dan tanya, perlu nggak ya? Akan pula kami berperang melawan Bani Benyamin? Ya. Tuhan bilang maju, ya. Tapi kalah lagi. Tapi yang ketiga, ketika mereka sudah mungkin putus asa, ya mulai hilang rasa percaya dirinya, mereka sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, ya menangis di hadapan Tuhan, kemudian mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, kemudian mereka bertanya, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, atau haruskah kami hentikan itu? Ini betul-betul mereka mencari kehendak Tuhan. Nah, ini perhatikan jawabannya. Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, besoknya ini sebenarnya yang ditunggu. Ya. Sebelumnya karena mereka cuma nanya siapa yang harus maju lebih dahulu, ya dijawab suku Yehuda. Ya. Tapi kapan majunya? Mereka nggak tanya. Ya. Mereka bergerak aja langsung. Akibatnya mereka kalah. Nah, kemudian mereka masih belum sadar itu. Mereka tanya, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Lalu Tuhan bilang, majulah melawan mereka. Tapi ketika mereka maju, masih kalah. Tapi yang ketiga kali, ketika mereka sudah berdoa, seluruh bangsa itu ngumpul, ya, seluruh orang Israel berkumpul. Mereka menangis, mereka berpuasa, ya. Kenapa perlu berpuasa? Ya, mereka menekan kedagingan mereka. Dan kemudian mereka bertanya sama Tuhan, dan pertanyaannya ini, ya. Dalam doa kalau kita mencari kehendak Tuhan yang betul, ya, kita memang harus bertanya seperti ini. Perlu nggak maju atau nggak perlu? Ya. Nah, lalu Tuhan jawab, maju. Sebab besok aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Jadi ada timingnya, ya, ternyata. Dan ketika mereka lakukan, mereka akhirnya menang melawan suku Benyamin itu. Nah, dalam hidup kita seringkali kita itu berpikir bahwa sesuatu itu baik dan otomatis kita lakukan. Apalagi kalau hal-hal yang mungkin gak terlalu penting barangkali oke lah ya. Tapi kalau hal-hal penting seperti ini ya, keputusan untuk berperang melawan suku Benyamin, itu menyangkut nyawa dan yang mau diperangi itu adalah saudara mereka sendiri. Nah, mereka sebenarnya perlu berdoa, bertanya sama Tuhan cukup detail ya, sehingga tidak perlu terjadi banyak korban. Kalau kita bacakan awalnya 22.000 orang Israel mati ya, padahal sudah doa itu. Kemudian maju lagi 18.000 mati ya. Dan jadi total tuh berapa? 40.000 ya. Karena mereka berpikir kita mesti maju ya, dan akhirnya mereka mengalami kerugian yang harusnya bisa dihindari. Tapi ketika mereka sudah berdoa, bertanya pada Tuhan, dan ketemu waktunya, Tuhan bilang besok aku akan serahkan kepada kamu. Maka mereka maju, tetap harus maju, berperang juga, tapi kali ini mereka menang. Ini prinsip ya dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita itu cuma bergerak dalam level istilahnya apa ya, baik atau berkenan. Ya. Coba lihat di Roma 8 ya, Roma 12 ya, ini ayat yang terkenal. Ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini nasihat Paulus untuk kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita, ya, tubuh kita untuk melayani Dia. Ya. Sekali lagi sering saya katakan tidak harus full time, tidak harus jadi pendeta dan mungkin melayani sepenuh waktu, tapi sebenarnya mengizinkan Tuhan itu memakai hidup kita ya dalam bidang yang memang Dia inginkan untuk kita tuh dipakai oleh Dia.
Nah, tapi jangan lupa ya, ada kelanjutannya di ayat 2. Ayat 2 ini mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Ya. Nah, jadi eh, kita perlu berubah cara berpikir kita ya. Pembaruan budi, paradigma kita. Izinkan Tuhan mengubah kita itu sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Jadi ternyata tidak cukup hanya uh, baik dan jahat ya yang kita bisa bedakan, tapi di antara yang baik itu kita bisa pilah-pilah lagi. Yang mana yang berkenan ya dan yang mana yang sempurna. Ya. Segala sesuatu mungkin yang kita lihat dengan mata kita sudah hitung mungkin baiknya. Tapi apakah itu dari yang baik itu yang mana yang berkenan ya? Dan di antara yang berkenan itu yang mana yang sempurna? Nah, ini menyangkut timing, menyangkut caranya melakukan sesuatu. Kita nggak bisa tiru begitu saja sesuatu yang orang lain lakukan ya karena mereka berdoa dan Tuhan menuntun mereka untuk melakukan hal itu, lalu kita copy paste begitu saja ya. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, bertanya kepada Dia, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan saja karena kita ikut-ikutan atau lihat orang lain lakukan hal itu, tapi kita dapatkan itu dalam doa. Ya. Ada satu kisah yang menarik ya di Perjanjian Lama ketika Daud mau berperang melawan Goliat ya di 1 Samuel pasal 17 ya. Ketika dia mau menantang mau berperang melawan Goliat ya. Ya lihat ya. Dia sudah ketemu dengan Saul ya. Dia mau berperang di 1 Samuel pasal 17. Lalu ayat 18 ya, perhatikan ayat 18 ini. Ini menarik sekali. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat 39, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi Daud ini tidak terbiasa ya. Dia sudah punya pengalaman bersama Tuhan kalau kita baca ayat sebelumnya. Tapi ketika dia mau melawan Goliat, Saul mau menawarkan peralatan perangnya ya. Ada pedangnya, baju perangnya dan dipakaikan kepada Daud. Dan Daud coba tapi nggak bisa karena itu dia nggak biasa di situ. Jadi apa yang biasa Saul lakukan ketika berperang dengan menggunakan pakaian perangnya itu Daud nggak bisa. Daud punya style sendiri, punya cara sendiri. Dan bersyukur dia tanggalkan itu, dia pakai cara yang lain dan dia gunakan ketapel ya, digunakan umban di situ ya. Kemudian kita tahu kisahnya selanjutnya bagaimana Goliat itu akhirnya dikalahkan. Dan akhirnya Daud mengambil pedang dan dia memenggal kepala Goliatnya. Kita belajar di sini bahwa pengalaman Daud bersama Tuhan itu beda dengan apa yang Saul mau tawarkan kepada Daud walaupun itu baik. Sehingga pakaian perang yang keren, yang mahal, yang bagus itu yang mungkin biasa dipakai oleh Saul untuk berperang ternyata buat Daud nggak bisa. Ini pelajaran bagaimana kita harus membangun hubungan dengan Tuhan ketika kita melayani ada karunia ya, ada talenta, ada hal tertentu yang memang Tuhan berikan bagi kita. Disitulah kita harus bertumbuh. Kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain, kita perlu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi juga menyangkut timing ya. Kalau misalnya saudara digerakkan untuk full time ya, oke ya, nggak langsung saudara langsung bertindak, ayo full time sekarang, nggak begitu ya. Tapi saudara harus berdoa, tanya lagi kapan waktunya dan bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Ikuti cara Tuhan, waktu Tuhan.
maka kita akan melihat bahwa Dia Tuhan yang baik, senantiasa baik, dan kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.